domain tidak terbayar. Oke, ulangi ya. Jadi kemarin kalian sudah bahas tentang pengenalan patung. Ada 2 jenis, ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, di mute dulu, Christopher. Kameranya tetap nyala. Nah, kan ada 2 jenis, 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, kalau 3 dimensi berarti kan patung. Kalau 2 dimensi, batik dan lukisan contohnya. Nah, dan hari ini kalian akan membahas tentang pembuatan karya seni patung. Yuk, silakan diperhatikan Ibu share screen PowerPoint yang di WA bisa sambil lihat di PDF yang Ibu kirimkan di grup. Mana, Bu? Belum, Bu. Udah kelihatan belum? Ya biasa, Bu, delay, Bu. Oh iya. Nah, ini baruan, Bu. Baru. Ya. Oke. Ya. Bu. Ya. Kasih, Bu. Oke, udah kelihatan ya. Nah, masih di tema 1, subtema 1. Nah, jadi ini alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Jadi bahan-bahan dasar pembuatan patung dikelompokkan menjadi 2, bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak ya berarti lunak, bisa dibentuk. Kalau keras ya memang keras gitu kan. Nah, kalau bahan lunak itu contohnya itu yang ada di gambar ini, ada sabun. Sabun kan lunak, bisa kalian congkel-congkel, bisa kalian tekan-tekan. Nah, sabun batang meskipun kelihatan keras, tapi ketika kalian pencet atau kalian ketok-ketokan gitu, pasti dia kan apa namanya, benjut. Apa itu bahasa Indonesianya? Jadi berubah bentuk. Lentur, Bu. Ya. Nah, kalau bahan keras itu contohnya ini. Ini marmer ini. Patung yang besar-besar itu biasanya dari bahan keras. Lanjut ya. Nah, bahan lunak merupakan bahan yang empuk dan mudah dibentuk seperti yang Ibu bilang tadi. Oke, jadi contohnya apa saja kalau mudah dibentuk? Ada tanah liat, ada lilin. Nah, biasanya kalau patung-patung yang bentuknya orang-orang atau apa menyerupai seseorang gitu, biasanya dia pakai lilin bahan dasarnya. Lalu ada sabun, ini sabun batang, dan juga ada plastisin, plastisin yang kalian siapkan hari ini. Nama lainnya malam, biasanya itu mainan malam atau mainan plastisin, play-doh. Nah, itu masih banyak lagi. Lalu, nah, standar yang digunakan untuk membuat patung harus bersih dari kerikil, rumput, dan benda-benda lainnya. Jadi, tanah liat, kalau misalnya kita membuat patung dari tanah liat, itu bahannya harus benar-benar murni tanah liat. Jangan sampai ada kerikil-kerikil, atau ada serangga-serangga, atau ada sampah di situ. Jangan ada tutup botol ya, nggak bisa dibentuk lah. Jadi benar-benar tanah liatnya harus murni tanah liat bersih. Gitu. Nanti kalau ada benda-benda yang lain tuh susah dibentuk. Gitu. Oke. Nah, bahan lunak ini punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya kalau patung dari tanah liat itu mudah dibentuk sesuai dengan keinginan pembuat. Tanah liat plastisin itu biasanya bentuknya kan lentur, jadi kita bisa ubah-ubah sesuka hati kita. Tapi kekurangannya adalah proses pengeringannya butuh waktu yang lama, karena dia kan basah tanahnya. Basah pasti kan habis dibentuk, kan pasti tetap dalam kondisi basah, harus dikeringkan. Nah, harus dijemur. Semakin tebal patungnya atau semakin banyak bahan tanah liatnya yang dibentuk, pasti dia akan apa? Semakin lama menjemurnya. Jadi kan susah. Gitu. Lalu ya itu tadi. Jadi butuh waktu yang lama buat menjemur. Tapi kalau plastisin kan kalian biasanya buat mainan aja, nggak dijemur-jemur kan. Gitu. Tapi kalau misalnya memang yang patung asli dari tanah liat memang harus pakai proses penjemuran. Sebentar. Ini siapa ini?
Oke, bahan keras, bahan yang relatif keras dan lebih sulit untuk dibentuk dan memerlukan teknik-teknik khusus. Mata Damian. Ya, besok tepat waktu ya, biar nggak ketinggalan. Nah, jadi apa bahannya keras dan susah sekali dibentuk. Jadi ada teknik-teknik khusus, bukan asal cuman bentuk-bentuk gitu aja. Jadi ada pakai teknik khusus, nanti kita akan lihat. Damian bisa perhatikan PDF-nya di grup. Nah, contohnya apa? Batu, kayu jati, dan marmer. Nah, batu kan keras. Mungkin batu kalian pencet dia langsung ikut masuk gini kan? Enggak. Apalagi kayu, kalau pukul gini, ya tangan kalian yang sakit, bukan kayunya yang kebentuk. Apalagi marmer. Marmer seperti yang tadi contoh di awal itu. Jadi ini bahan-bahan yang keras, yang memang butuh teknik khusus, nggak bisa asal membentuk. Nah, bahan keras juga punya kelemahan dan kelebihan atau kerugian dan kelebihan. Kerugiannya adalah mudah dibentuk dan harus menggunakan teknik khusus. Sulit dibentuk dan harus punya teknik khusus. Jadi ini contohnya gambarnya orangnya pakai alat ngetok gitu, harus benar-benar pelan-pelan gitu supaya bisa kebentuk dengan baik. Lalu kelebihannya tidak perlu menggunakan proses pengeringan. Nah ini lagi jemur ini disiram. Jadi nggak ada jemur-jemuran. Namanya kan benda keras, tidak basah, tidak lembek, jadi nggak perlu dijemur. Jadi misalnya dibentuk, ya udah. Kalau sudah jadi ya sudah, nggak perlu jemur-jemur gitu. Oke, lanjut. Nah, berikut alat-alat yang digunakan untuk membuat patung. Kalau dari bahan lunak apa aja? Ada yang namanya butsir. Butsir ini seperti apa? Sudip. Jadi kayak yang buat congkel-congkel, yang buat ngebentuk, kan ada berbagai jenis kan bentuknya ini. Ada yang kayak panjang buat kayak bolongin, ada yang buat nyongkel, buat bikin apa, dikeritingin atau gimana. Nah ini contohnya butsir, banyak sekali bentuknya. Lalu ada meja putar. Kalau misalnya yang pakai tanah liat, kan tanahnya ditaruh di meja putar. Terus dia sambil mau bentuk gini, sambil diputar mejanya. Lalu ada yang namanya cetakan. Nah ini biasanya yang pakai plastisin atau tanah liat yang memang langsung dicetak, nggak pakai diputar, ini pakai cetakan. Ini contoh cetakan-cetakan yang bentuk-bentuk kayak boneka, bentuk-bentuk gambar, dan lain sebagainya. Itu kalau lunak. Lalu kalau untuk bahan keras, ada yang namanya palu dan pahat. Jadi palunya ini sama pahat digunakan bersamaan. Kan pahat dia buat memahat kan. Nah, kalau cuma kita giniin aja kan eh, nggak akan apa namanya kebentuk kan, nggak akan jadi. Makanya ada palunya, jadi ditok tok tok gitu. Terus dicongkel sambil dipukul. Jadi nanti dia akan bentuk. Nah, pahatan sendiri itu bentuknya bermacam-macam. Dari yang kecil sampai yang besar. Ada yang cuma buat nyongkel sedikit, ada yang buat nyongkel banyak, makanya dia bentuknya berbagai macam dan tajam biasanya. Kalau tadi sudip itu biasanya tumpul, kalau pahat itu pasti tajam. Lalu ada yang namanya amplas. Jadi amplas itu bagian belakang itu kayak cuman kertas gitu, labelnya gitu. Nah bagian depannya ini kasar. Kalau kalian pakai itu pegang tuh kasar sekali. Jadi buat gosok-gosok, gosok-gosok batu, gosok-gosok kayunya supaya apa dia halus rata. Gosok. Kalau nggak digosok nanti kayak permukaan kayunya atau permukaan batunya itu kasar. Gitu. Makanya ada amplas setelah dipahat untuk baru dia di amplas ini kok berdiri. Nih. Lanjut ya. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Paham? Infonya? Yang di WA? Oke. Lanjut ya.
sekarang tugas kalian adalah membuat patung dari bahan lunak atau dari plastisin yang sudah kalian siapkan. Yang harus kalian buat adalah 2 bentuk, membuat patung hewan dan patung buah. Buah apa saja, hewan apa saja, terserah. Jadi nanti kalian buat 2 patung. Nanti setelah jadi, kalian foto sendiri itu plastisinya. Terus kalian juga foto selfie. Kalian pegang plastisinya atau kalian taruh terus kalian selfie gitu nggak apa-apa. Jadi nanti yang kalian kirimkan adalah foto plastisin sendiri sama foto kalian bareng sama plastisinya. Gitu. Oke, sampai sini. Yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan dibuka alat-alatnya, bahannya. Mana? Ibu mau lihat. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini ada contoh patung, ini dari plastisin, ini dari sabun, ini dari kayu jati, ini ini lilin. Nah, ini Jokowi asli ya, Pak Jokowi asli, ini yang bentuk patung lilinnya. Ini dari tanah liat, ini dari marmer, ini dari batu. Tuh, contohnya. Oke. Ya, coba diangkat, Ibu mau lihat. Boleh di-unmute. Boleh sambil ngobrol. Oke. Langsung dibuat ya sekarang juga. Nah, gimana toh? Kan sudah di ini kemarin, Billy. Rasa apa neng di Christopher, Jocelyn, Damian, mana punya kalian? Ibu belum lihat. Ya, oke Vincent. Jangan-jangan ini kalian yang deket-deket nih beli di Cahaya. Mana Damian, Christopher? Ini yang di WA mana? Ibu nggak bisa nilai kelengkapan bahan kalian dong. Boleh pakai cetakan, pakai apa? Bebas. Ini kalian bentuk hewan dan buah. Mana Nando? Nando juga bikin. Iya ya, pakai cetakan lah. Kalian bikin sendiri aja. Kreasi kalian, kreatif kalian. Plastik nggak enak. Kalau cetakan buat kayak bikin bulat atau bikin apa nggak apa-apa. Tapi kalau cetakannya langsung bentuknya hewan ya jangan. Mana Damian punya? Hah?
Ya ampun, Vincent, dari tadi kamu nggak buka-buka. Ya, biasanya 10 menit lagi mati ya, nanti aku kirim link lagi. Bukan tokonya saya. Lo halo. Bukan. Kalau kalian punya banyak warna, kalian kombinasikan warnanya biar bagus. Kalau cuma satu warna kan Kunci lagi. kurang kelihatan. Dari dulu Ibu kalau pakai plastik ini, kalau pakai malam ini, selalu kayak menemukan rambut di dalam. Ya. Rambut siapa tuh? Satu warna ya. Jadi kok keluar masuk? Error, Bu. Terus kamu sudah sampai? Sudah, Bu. Nanti kalau Ibu kirim renungan, tapi memang misalnya belum jadwal absen kalian, kalian bikin rekamannya aja nggak apa-apa. Nanti Ibu tetap tayangin 1 minggu 1 kali.
Apanya, Bu? Renungan. Ya. Kan minggu ini kan Bunda. Terus tiba-tiba Ibu kirim renungan juga ke Billy. Nggak apa-apa. Kamu buat dulu aja. Tayangnya tetap minggu depan. Jadi seminggu sekali, Bu. Ya. Tempat kalian hujan? Terang ya? Enggak, Bu. Terang, Bu. Kalian mereknya itu Sintong nggak sih? Sintong. Sintong. Ipanya menyusul ya. Nanti abis ini Bu ke sekolah. Biasanya kalau nyusul gini trouble. Apa Kak Duta? BCA. Kalau sudah telepon atau belum malah pecah. Pasti sini tak. Sepi suara anjing ya, biasanya udah. Ada yang udah jadi? Ibu buahnya udah jadi satu loh. Hewan apa? Bu, banyak Bu. Ini Bu, banyak Bu. Apa ini? Terus. Kurang dari 1 menit. Habis ini closing ya. Ganti link, Bu. Ya, ganti link Ibu kirim link baru.